Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rauf, NPM 2001011010. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS Fikih Ibadah. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yakni fahmun amikun, yang berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amali atau perbuatan yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih juga berarti memahami, mengetahui, dan menanggapi sesuatu secara sempurna atau maksimal. Menurut para fuqaha atau ahli di dalam fikih, fikih itu merupakan pengertian zonni atau dugaan tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Fikih juga sering disebut dengan syariat, yakni segala ketetapan yang disyariatkan Allah untuk kepentingan hambanya yang disampaikan oleh para nabi-nabi dan yang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berkenaan dengan tingkah laku manusia dan keyakinan atau takwa. Adapun pengertian ibadah secara bahasa adalah artinya taat. Artinya apa? Menghamba atau menyembah sepenuhnya kepada Allah semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Dalam kitab Al-Hidayah, ibadah adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta beramal sesuai dengan izin yang membuat syariat itu, yaitu Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali, ibadah adalah buah dari iman. Artinya apa? Jika orang beriman, mengaku beriman tanpa melakukan ibadah, itu seperti pohon tanpa berbuah. Dia tidak akan merasakan manisnya iman sebelum dia melaksanakan ibadah-ibadah Allah. Ibadah ini dibagi menjadi dua, yakni ibadah mahdhah dan yang kedua adalah ibadah khairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah termaktub di dalam Al-Quran dan sudah jelas di sana. Misalkan apa? Misalkan perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu ibadah khairu mahdhah. Apa itu ibadah khairu mahdhah? Ibadah khairu mahdhah adalah ibadah yang pelaksanaannya dapat direkayasa dan mengikuti situasi dan kondisi. Misalkan tata cara berdagang yang baik dan benar, tidak mengandung unsur riba dan yang lain-lainnya. Pokok bahasan yang selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah. Prinsip ibadah yang pertama yaitu niat, karena innamal a'malu binniyat, yang artinya segala sesuatu perbuatan atau amal itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya hanya mengharap oleh rahmat Allah SWT dan ridho Allah, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah SWT.
Jika selain itu, maka suatu amalan akan sia-sia atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ibadah yang selanjutnya yaitu mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis merupakan pedoman bagi umat muslim. Oleh karenanya, sebelum kita beribadah, kita harus mengetahui rukun, syarat, larangan apa saja dalam ibadah. Yang selanjutnya adalah mengacu pada jalan ittiba atau mengetahui dalil-dalilnya. Selanjutnya yaitu tidak berpatokan pada rasional kecuali dalam hal muamalah. Dan yang terakhir adalah bertanya kepada ulama. Kenapa harus bertanya kepada ulama? Karena ulama adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi. Kenapa demikian? Karena ulama lebih mengerti tentang hukum-hukum Islam. Jikalau kita dihadapkan suatu masalah dalam keagamaan, kita lebih baiknya untuk bertanya kepada ulama supaya tidak salah. Kemudian yaitu ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah itu meliputi sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Tetapi ibadah tidak melulu hanya sebatas pada sholat, puasa, ibadah, dan lain-lain itu. Segala sesuatu yang diniatkan untuk ibadah itu bisa bernilai pahala. Contohnya ketika kita mau tidur, kita membaca doa. Maka selama kita tidur, para malaikat akan menjaga kita selama kita tidur, dan Allah mencatat itu sebagai ibadah. Karena sebelum kita tidur kita membaca doa dan kita niatkan semoga kita bangun, maka kita dapat melanjutkan ibadah kepada Allah. Begitupun ketika kita makan. Ketika kita makan, kita niatkan untuk menguatkan diri supaya kuat untuk berdiri, untuk sholat, maka itu akan bernilai ibadah. Contoh lain seperti ketika kita ingin bepergian, maka kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Maka selama perjalanan, satu langkah kita untuk berjalan, maka itu bernilai ibadah. Yang selanjutnya adalah syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah yang pertama yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya memurnikan niat dalam beribadah, hanya berharap kepada Allah semata dan hanya berharap ridha Allah semata. Tidak diniatkan untuk yang lain. Syarat yang selanjutnya yaitu ittiba. Ittiba adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setiap muslim yang telah bersahadat harus mengikuti perintah beliau, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena dalam sebuah hadis yang berbunyi, Man amila amalan laisa bihi ilman fahuwa raddun, yang artinya barang siapa beramal tanpa dengan ilmu, maka amalan itu
akan sia-sia, raddun sia-sia. Maka sebelum kita beribadah, kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu tentang hukum-hukum dasar pelaksanaan ibadah. Ibadah itu harus didasarkan dengan niat yang baik dan ikhlas, serta mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang dasar hukum ibadah, yang pertama yaitu pada surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang artinya apa? Dalam ibadah kita harus menghambakan diri kepada Allah, merasa kita ini lemah dan kita dalam beribadah harus selalu continue, yaitu salat terus menerus. Dalam ayat lain dijelaskan pada surah Az-Zariyah ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan kamu sekalian, jin dan manusia, melainkan agar hanya beribadah kepadaku. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa tidak hanya manusia yang beribadah, bahkan jin pun turut beribadah. Dalam cerita Nabi Sulaiman, bahkan para hewan pun turut beribadah kepada Allah. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara ibadah para hewan. Banyak orang yang mensekutukan Allah, artinya mereka syirik dan menyembah selain Allah. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa yang berbunyi Wa qadha rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu selalu menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapak kamu. Larangan untuk menyembah selain Allah juga termaktub dalam surah Yasin ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Banyak dari kita yang masih pergi ke dukun untuk bertanya, padahal Allah telah menjelaskan dan secara tegas pada ayat ini agar tidak pergi ke dukun untuk meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu thaharah jasmani dan thaharah ruhani.
Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersih dan suci. Untuk menemuinya, manusia harus terlebih dahulu disucikan. Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Di dalam Al-Quran berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat ini terdapat kata penting, yakni tawwabin dan mutatahhirin. Tawwabin artinya bertaubat. Artinya sebelum kita menghadap kepada Allah, kita harus bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua adalah al-mutatahhirin. Apa itu al-mutatahhirin? Al-mutatahhirin adalah bersuci. Toharoh itu dibagi dua. Yang pertama yaitu toharoh ruhani, yaitu bersuci dari dosa-dosa dan bertobat kepada Allah. Taubat ini adalah merupakan metode mensucikan diri dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Jika kita berdosa pada Allah, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa hambanya seberapapun besar dosa tersebut. Karena Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Tetapi jika kita berdosa kepada sesama manusia, maka kita harus terlebih dahulu meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Tahapan taubat ada 4. Yang pertama yaitu menyesali perbuatan dosa-dosa kita. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, meminta ampunan kepada Allah dengan cara berzikir atau mengingat Allah. Dan yang terakhir adalah memperbaiki diri supaya kita tidak akan melakukan hal-hal dosa yang pernah kita lakukan pada zaman dulu. Toharoh yang selanjutnya yaitu toharoh jasmani. Toharoh jasmani yaitu membersihkan diri dari najis, baik itu najis besar ataupun najis kecil. Pelaksanaannya meliputi wudhu, tayamum, mandi. Jika berhadas kecil, maka cara mensucikannya adalah dengan cara berwudhu. Jika kita berhadas besar, maka cara mensucikannya yaitu dengan mandi. Dan jika keadaan darurat atau tidak ada sama sekali air, maka diperkenankan untuk berwudhu. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengertian fikih, ibadah, tujuan, dan macam-macam ibadah, prinsip dan ruang lingkup, serta syarat diterima ibadah, dasar hukum pelaksanaan ibadah, serta toharoh jasmani dan toharoh rohani. Saya menerima kritik dan saran. Semoga ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan atau menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.